Sebenarnya dia melamar. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya? Baik. Siapa namanya? Boleh diperkenalkan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Saskia Fitriani. Perkenalkan, nama saya Nadia Latifah. Baik, dengan saudari Saskia dan juga saudari Mega. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu, kalian lulusan terbaru atau sudah pernah berpengalaman dalam bekerja? Kebetulan saya baru lulus, Ibu. Saya juga baru lulus beberapa bulan yang lalu. Saya lulusan dari SMK Pasundan Jatinangor dengan program keahlian akuntansi. Begitupun dengan saya juga lulusan dari SMK Pasundan Jatinangor dengan program keahlian yang saya ambil juga akuntansi. Berarti kalian berteman ya? Baiklah, kita langsung mulai ke sesi wawancaranya. Baik, Ibu. Kami siap menjawab pertanyaan yang akan Ibu lontarkan. Pertanyaan pertama, yaitu apa alasan kalian melamar ke perusahaan ini? Jadi alasan saya melamar di perusahaan ini, saya tertarik melamar karena posisi ini sesuai dengan keterampilan saya dan saya ingin mengembangkan karir sekaligus berkontribusi untuk kemajuan perusahaan. Dan alasan saya melamar di sini adalah karena perusahaan ini sedang membuka lowongan pekerjaan yang sangat sesuai dengan keahlian saya dan juga bidang keterampilan saya. Maka dari itu saya sangat begitu tertarik untuk melamar di sini. Terima kasih atas jawabannya yang sangat cukup baik. Pertanyaan berikutnya, apa kontribusi kalian terhadap perusahaan ini? Kontribusi saya akan bekerja dengan disiplin, menjaga kualitas pekerjaan, serta membantu mencapai target perusahaan dengan ide dan kerja sama yang baik. Begitu pula dengan saya akan sangat disiplin dan bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan. Saya juga akan terus mengembangkan diri saya apabila skill saya dalam bidang yang saya lamar ini masih cukup kurang. Baik, terima kasih atas jawabannya dan saya sangat puas dengan jawabannya. Yang berikutnya, perusahaan tentu saja tidak luput dari sebuah masalah. Pertanyaannya, bagaimana Anda menghadapi masalah tersebut? Tentunya saya akan mencoba mencari tahu dulu akar permasalahan tersebut itu seperti apa. Lalu saya akan berusaha mencari solusinya dan mempertimbangkan solusi tersebut apakah berdampak baik atau buruk bagi perusahaan saya juga orang lain. Saya akan menghadapi tantangan dengan tetap tenang, menganalisis masalahnya, lalu mencari solusi yang paling efektif. Dan jika diperlukan, saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan atau atasan agar masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan saya. Yang berikutnya, jika kita bekerja di suatu perusahaan, tidak luput dari sebuah tekanan perusahaan. Bagaimana cara kalian bekerja dalam tekanan? Apakah kalian mampu atau tidak? Menurut saya, tentunya setiap pekerjaan itu pasti memiliki tekanannya masing-masing. Tapi jika tekanan itu sudah melebihi batas, kemungkinan saya akan sedikit sulit untuk mengerjakan pekerjaan saya. Tetapi sebelum saya tidak mengerjakannya, mungkin saya akan lebih terus mengerjakan dulu sampai saya ada di tahap yang saya itu benar-benar tidak bisa untuk mengikutinya lagi. Dan setelah saya ada di posisi itu, saya mungkin akan berusaha berbicara kepada ibu tentang solusi masalah ini seperti apa. Tentu saja, Ibu, saya mampu bekerja di bawah tekanan. Justru tekanan membuat saya lebih fokus, cepat mengambil keputusan, dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Siap, terima kasih atas jawabannya yang sangat amat membuat saya terpukau. Soal berikutnya yaitu bagaimana kalian bekerja sama dalam tim. Jujurnya saya cukup sedikit agak sulit untuk bekerja di dalam tim. Karena yang pertama saya juga memang sedikit sulit untuk beradaptasi, tapi di sisi lain saya akan sangat berusaha untuk beradaptasi bersama rekan-rekan yang lain. Saya juga akan sangat berusaha menyesuaikan diri saya di dalam tim tersebut. Baik, Ibu, saya akan mendengarkan pendapat rekan kerja, memberikan masukan, dan menjaga komunikasi agar kerja sama berjalan dengan lancar. Oke, pertanyaan selanjutnya, ekspektasi kalian terhadap gaji di perusahaan ini berapa? Saya berharap gaji yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan standar perusahaan. Namun, saya juga fleksibel dan lebih fokus pada kesempatan untuk belajar dan berkembang di perusahaan ini. Saya sudah melakukan beberapa riset tentang harga pasar yang sekarang memang sudah naik, dan saya juga sudah meriset tentang gaji UMR di sini itu berapa, dan saya rasa
keterampilan saya dan kemampuan saya di dalam bidang ini sangat cukup meyakinkan. Jadi maka dari itu saya mengajukan gaji dengan berkisar 4-5 juta. Saudari Saskia, bagaimana jika kinerja kamu di perusahaan itu tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi atasan? Apakah perusahaan harus tetap membayar dengan gaji yang kamu sebutkan tadi? Seperti yang tadi saya katakan, saya sangat yakin dengan keterampilan yang saya punya. Ya walaupun mungkin ada saatnya kinerja saya itu turun karena beberapa faktor, tapi saya akan berusaha untuk mengutamakan pekerjaan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, karena tadi kita telah membahas tentang gaji, pertanyaan berikutnya, di antara karir dan gaji, mana yang akan kalian prioritaskan? Saya akan memilih karir, karena jika karir berkembang, maka otomatis gaji pun akan mengikuti sesuai dengan kinerja kita. Sebetulnya saya juga setuju dengan jawaban Mega tadi, karena pada dasarnya gaji akan mengikuti dengan kinerja kerja kita juga. Tetapi apabila kinerja saya menurun, bisa didiskusikan lagi tentang gaji, apakah memang harus benar-benar dikurangi atau diskusi lagi tentang peningkatkan kinerja saya. Terima kasih atas jawabannya. Soal berikutnya, mengapa kami harus memilih kalian dibandingkan dengan kandidat lain? Saya pernah PKL di bidang akuntansi, di mana di sana saya diberikan tugas untuk menginput data, memindahkan data, dan juga membuat laporan keuangan yang memang nominalnya tidak begitu besar ke dalam Excel. Maka dari itu saya jadi bisa dan terbiasa untuk mengoperasikan Excel. Saya juga memiliki ketelitian yang tinggi dalam membuat laporan keuangan. Jadi bisa Ibu pertimbangkan lagi terhadap apakah ibu mau menerima atau memilih saya sebagai pegawai di perusahaan ini. Saya memiliki komitmen kerja yang cukup tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat, dan siap memberikan kontribusi terbaik untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Soal berikutnya yaitu bagaimana kalian mengatur waktu jika pekerjaan menumpuk, karena di perusahaan pasti sering banget yang namanya lembur, pekerjaan menumpuk, dan bagaimana cara kalian mengatur waktunya? Saya akan mencoba untuk membuat schedule tentang tugas-tugas apa saja yang harus saya lakukan dan mencoba untuk seproduktif mungkin dan fokus terhadap pekerjaan saya dulu. Tapi apabila tiba-tiba ada kepentingan yang sangat mendesak, mungkin saya akan mencoba bernegosiasi dengan ibu bagaimana baiknya. Tapi jika memang tidak terlalu mendesak, saya akan tetap terus mengerjakan dan tetap fokus terhadap tugas. Baik, mungkin jawaban saya juga kurang lebih sama seperti jawaban dari saudari Saskia. Saya akan membuat skala prioritas dan mengerjakan tugas yang paling mendesak terlebih dahulu dan mengatur ritme kerja agar semua selesai dengan tepat waktu. Terima kasih atas jawabannya yang sangat membuat saya puas. Dan di sini ada pertanyaan terakhir, sebuah pertanyaan random yang harus kalian jawab. Pertanyaannya, jika kalian menjadi hewan, hewan apa yang akan kalian pilih? Jika saya harus memilih untuk menjadi hewan, saya akan memilih menjadi burung elang. Karena elang mempunyai pandangan yang tajam, berani ambil peluang, dan selalu fokus pada satu tujuan. Sedangkan saya lebih akan memilih menjadi hewan berang-berang, di mana berang-berang ini memiliki sifat yang mereka akan berusaha sendiri dulu, dan ketika memang tidak bisa, mereka akan meminta bantuan orang lain. Sama seperti saya di dalam pekerjaan ini, saya akan berusaha untuk mengerjakan setiap pekerjaan saya secara mandiri. Tapi apabila memang saya mendapatkan sedikit kesulitan, saya akan bertanya kepada rekan tim saya. Mungkin sekian wawancara untuk hari ini. Terima kasih kepada saudari Saskia dan kepada saudari Mega yang telah hadir untuk wawancara pada hari ini. Serta besar harapan kami untuk diterima di perusahaan ini, dan kami tunggu informasi yang lebih lanjut. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya nanti saya akan kirimkan melalui email atau nomor WA yang telah kalian cantumkan di CV maupun surat lamaran kerja. Hati-hati